Hai semua, kembali bersama Pakar Pembelajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Tonton videonya sampai selesai ya. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan, serta dapat menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Kita masuk pembelajaran 1. Apakah kamu selalu makan makanan sehat? Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Makanan pokok: nasi, nasi merah, ubi, roti, gandum. Lauk hewan: telur, ayam, ikan, daging, susu, keju. Lauk nabati: kacang-kacangan, tempe, tahu. Sayur: wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, tomat. Buah: pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? 1. Higienis, yakni tidak mengandung kuman sumber penyakit. 2. Bergizi, mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang cukup. 3. Berkecukupan, memenuhi kebutuhan tubuh di usia dan kondisi tertentu. 4. Mudah dicerna. 5. Tidak mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Berdasarkan tulisan iklan, dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1. Kata-kata kunci dari iklan tersebut. Kata kunci iklan yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Kata kunci iklan yang kedua, makanan sehat dan bergizi. Kata kunci iklan yang ketiga, jantung, sayur, dan buah segar. 2. Ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Tertulis dalam judul sebuah iklan. Disebutkan lebih dari satu kali atau sering disebutkan. Menjadi sebuah fokus dalam hal yang akan diiklankan atau dikomunikasikan. Bersifat menyeluruh atau mewakili sebuah iklan. Dapat diungkapkan dalam bentuk gambar atau ilustrasi. 3. Alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau frase yang menjadi salah satu konsep, gagasan, tanda, hal penting, atau kata yang dicari untuk menemukan sesuatu. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui,
Susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, bakteri, dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita pelajari informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput, makanan, dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Bagian-bagian dari lambung sapi. Yang pertama, rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang disebut pepsin yang dihasilkan oleh abomasum.